ada organ hati. Organ hati adalah organ terbesar yang di tubuh yang penting untuk sekresi garam empedu. Fungsi organ hati yaitu yang pertama, mengolah metabolik nutrien utama, karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu yang kedua, sintesis protein plasma atau untuk proses pembekuan darah, mengangkut hormon tiroid, steroid, kolesterol dalam darah. Lalu fungsi yang ketiga adalah menyimpan glikogen, lemak, Fe, tembaga, dan banyak vitamin. Fungsi yang ketiga yaitu mengaktifkan vitamin D dan bekerja sama dengan ginjal. Lalu fungsi yang keempat adalah pengeluaran bakteri dan sel darah yang telah usang. Dan fungsi yang kelima adalah ekskresi kolesterol dan bilirubin. Sphincter bernama sphincter Oddi yang mencegah empedu masuk ke duodenum kalau tidak sedang proses ingesti makanan. Fungsi hati adalah ekskresi bilirubin. Apa sih bilirubin itu? Bilirubin adalah produk sisa yang disekresikan empedu, yaitu pigmen utama yang berasal dari penguraian sel darah merah yang telah usang dalam bentuk heme. Bilirubin berpigmen kuning yang disalurkan cerna termodifikasi dengan enzim-enzim bakteri. Hal ini yang mengakibatkan feses berwarna coklat khas. Sekresi garam empedu dapat meningkat karena ada 3 mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme kimiawi. Setiap bahan yang meningkatkan sekresi empedu di hati disebut dengan koleritik. Koleritik paling kuat adalah garam empedu. Mekanisme yang kedua adalah mekanisme hormonal yang mengeluarkan sekretin untuk merangsang sekresi empedu yang alkalis encer ke duktus hati tanpa meningkatkan garam empedu. Mekanisme saraf yang dilakukan oleh saraf-vagus terjadi di mana peningkatan aliran empedu hati sebelum makanan mencapai lambung atau usus. Apa peranan hormon CCK? Hormon CCK merangsang kontraksi kantung empedu dan relaksasi sphincter Oddi, sehingga empedu dapat dikeluarkan ke dalam duodenum. Akhirnya membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Organ selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pencernaan di lumen usus halus dilakukan oleh enzim-enzim pankreas dan terdiri dari 3 kategori enzim. Yang pertama adalah yang memiliki 3 kategori enzim, yaitu yang pertama golongan enterikinase yang mengaktifkan enzim pankreas tripsinogen. Lalu yang kedua adalah golongan disakarida, sukrose, maltose, dan laktase yang menyelesaikan pencernaan karbohidrat menjadi monosakarida. Golongan yang ketiga adalah golongan aminopeptidase yang menghidrolisis peptidase menjadi asam amino. Di dalam usus halus terdapat 3 penyerapan. Yang pertama adalah penyerapan lemak. Lemak yang sudah ada di kimus dipindahkan dari kimus cair melalui cairan tubuh yang mengandung banyak air walaupun lemak tidak larut dalam air. Menghasilkan produk akhir pencernaan yaitu lemak. Penyerapan yang kedua adalah penyerapan vitamin. Vitamin larut dalam air diserap secara pasif bersama air, sedangkan vitamin larut dalam lemak diangkut bersama misel. Penyerapan yang ketiga adalah Fe dan K+, penyerapan besi dari lumen ke sel epitel usus, lalu dari epitel usus ke dalam darah. Karena di mukosa duodenum terdapat hormon filikinin. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar terdiri dari kolon, cecum, appendix, dan rektum. Kolon terdiri dari ascendens, transversum, dan descendens. Fungsi dari usus besar yaitu menyerap air dalam proses pencernaan, tempat dihasilkannya vitamin K, membentuk massa feses, mendorong feses keluar dari tubuh atau yang dinamakan defekasi. Segmen usus besar yang pertama adalah cecum. Cecum adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Kolon ascendens terletak di bawah abdomen sebelah kanan, membujur ke atas dari ileum ke bawah hati. Kolon transversum membujur dari kolon ascendens sampai ke kolon descendens. Kolon descendens terletak di bawah abdomen di bagian kiri, membujur dari atas ke bawah dan flexura lienalis sampai ke depan ileum kiri. Kemudian ada kolon sigmoid adalah lanjutan dari kolon descendens.
Organ selanjutnya ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Organ yang terakhir adalah anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Fungsi utama anus adalah membuang feses dari tubuh melalui proses defekasi. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Sphincternya terdiri dari 3 jenis, yaitu sphincter ani internus, sphincter levator ani, dan sphincter ani externus. Apa sih yang menyebabkan perasaan? Apa sih yang menyebabkan keinginan defekasi setelah sarapan di pagi hari? Yaitu karena terjadinya kontraksi Haustra atau metode motilitas usus besar yang secara perlahan-lahan mengaduk isi kolon maju mundur sementara gerakan massa mendorong isi kolon ke bagian distal. Sewaktu makanan masuk ke lambung, terjadi gerakan massa di kolon yang disebabkan oleh refleks gastrokolon atau yang diperantarai gastrin dari lambung ke kolon dan oleh saraf otonom eksintrik. Sewaktu massa didorong sampai ke rektum, maka ada rangsang reseptor meregang di dinding rektum dan memicu refleks defekasi yang disebabkan oleh sphincter anus internus yang terdiri dari otot polos untuk melemas dan rektum serta kolon sigmoid akan berkontraksi lebih kuat. Selanjutnya, sphincter anus externus yang terdiri dari otot rangka akan melemas. Akhirnya terjadilah defekasi. Kandungan dari feses adalah air, selulosa, bakteri, bilirubin, dan sedikit garam. Bagaimana proses terjadinya flatus atau gas usus? Sumber gas usus adalah udara yang tertelan sebanyak 500 ml selama makan dan gas yang dihasilkan karena fermentasi bakteri di kolon. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.